semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan seperti biasa aku akan pakai request dari subscriber ya, ada request di Instagram ya. Dan request yang terpilih menjadi topik pembahasan pilih kartu kita kali ini adalah hal apa yang menyebabkan dia tak kunjung melangkah maju dalam hubungan ini. Oke. Ya, itu menjadi topik pembahasan kita kali ini ya. Baik, sebelum pilih kartu, aku mau cek dulu. Kalian bisa cek intuisi kalian ya di sini. Di antara 3 kartu yang ada di sini, kira-kira kartu mana yang Four of Wands? Ya, ini hanya untuk cek intuisi. Tetapi kalau untuk pilih kartunya, kalian tetap tidak harus tidak harus memilih Four of Wands. Kalian bisa pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Cuman mau cek dulu nih intuisi kalian benar gak? Di antara 3 kartu ini mana yang Four of Wands? Oke? Sudah? Kalau belum, kalian bisa pause videonya. Aku akan buka di antara 3 kartu ini yang Four of Wands adalah ini Five of Swords. Nah, ini yang Four of Wands. Lalu ini Ten of Swords. Tapi ingat ya, jangan memilih berdasarkan nama kartu itu. Tapi pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Untuk pilih kartunya, pilih yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Jadi aku baca lagi aja ya. Hal apa yang menyebabkan dia tak kunjung melangkah maju dalam hubungan ini? Hal apa yang menyebabkan dia tak kunjung melangkah maju dalam hubungan ini? Oke? Jadi itu pikirkan pertanyaannya tadi, fokus sama pertanyaannya. Lalu kira-kira siapa yang kalian maksud atau hubungan mana, hubungan apa, hubungan dengan siapa yang kalian maksud, oke? Kemudian ikuti intuisi kalian, menuntun kalian memilih yang mana, ya. Jadi tetap dalam memilih, ikuti intuisi kalian. Tidak harus memilih Four of Wands, ya. Tidak harus. Karena intuisi kalian itu nanti bisa jadi menuntun kalian pada jawaban yang sesuai untuk kalian tentunya ya. Siapa tahu gitu ya. Jadi ikuti saja intuisi kalian ya. Kira-kira apakah memilih grup 1 atau grup 2 atau grup 3 ya. Grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Oke? Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya. Oke? Kita langsung menuju ke grup 1. Hai, grup 1 buat kalian yang memilih Five of Swords di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Virgo, ada Libra ya. Ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius, ada Aries, Gemini, dan Pisces ya. Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke, grup 1. Kira-kira apa yang menahannya ya untuk melakukan langkah yang serius dalam hubungan ini? Aku akan bacakan lagi aja ya pertanyaan atau requestnya. Hal apa yang menyebabkan dia tak kunjung melangkah maju dalam hubungan ini? Jadi apa sih yang menyebabkan dia sampai harus menahan langkahnya maju dalam hubungan ini gitu ya kira-kira. Oke. Grup 1, ini yang aku baca ya. Jika kalian sedang menjalin hubungan dengan mereka, kalian belum putus, kalian masih dalam hubungan ya, berada dalam sebuah hubungan ya, tidak berpisah gitu ya. Aku melihat orang ini masih stuck sama masa lalunya. Masa lalu di sini bisa mantan pasangan, mantan pacar, atau mungkin belum pernah jadi pasangan secara resmi, tapi perasaannya cukup dalam. Bisa jadi kayak gitu. Tapi ya, orang ini memang pernah dekat atau menjalin hubungan dengan masa lalu yang aku maksud di sini gitu ya. Dan mereka belum selesai kalau aku lihat di sini ya. Mereka masih mencintai orang itu, masih ada keinginan bersama orang itu. Bahkan di sini mereka masih punya harapan Ten of Cups bersama orang itu. Tetapi hubungannya dengan orang ini itu sudah berakhir dan sepertinya lama ya, sudah lama ya. Cuman mereka masih belum bisa move on kalau aku lihat di sini, dan mereka masih sedih dan terpuruk sebenarnya dengan akhir dari kisah mereka tersebut gitu ya di sini.
Itu yang kulihat, mereka masih ada perasaan sama orang itu. Kalau kalian grup 1 tidak sedang menjalin hubungan sama orang ini adalah mantan kalian, bisa jadi orang yang dimaksud di sini adalah kalian ya, grup 1. Masa lalu di sini bisa jadi adalah kalian. Tapi aku lihat di sini potensinya orang ini masih stuck sama masa lalunya dan orang ini sedang menjalin hubungan dengan orang lain. Atau bisa jadi orang dari masa lalunya itu juga sudah tidak available, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi orang ini melihat untuk kembali sama orang yang masih dicintainya itu, masa lalunya itu agak sulit keadaannya. Nah, bisa jadi karena orang dari masa lalunya itu sudah tidak available, atau memang ya mereka udah berpisah cukup lama, ini sudah terlalu jauh melangkah, dan untuk kembali lagi tuh keadaannya tidak semudah itu gitu loh, tantangan mereka untuk kembali gitu. Untuk kembali tantangannya tidak semudah itu. Mungkin bisa jadi banyak hambatan kayak gitu ya. Seperti itu ya, jadi kemungkinannya kayak gitu. Mereka masih stuck sama masa lalu, tapi mereka sedang menjalin hubungan sama orang lain gitu. Memang terlihatnya ini third party situation gitu kan. Cuman bukan berarti third party situation di sini dia sedang menjalin hubungan dengan 2 orang sekaligus. Gak juga sih. Bisa jadi third party situation di sini adalah seperti yang aku bilang tadi. Dia menjalin hubungan dengan seseorang tetapi hatinya bersama orang lain gitu loh. Jadi third party situation juga sih sebenarnya, gambarannya kayak gitu. Tidak harus orang ini menjalin hubungan juga sama orang lain gitu, atau orang yang masih dia cintai itu. Karena kalau aku lihat di sini ini sudah berakhir dan cukup lama, menyakitkan juga buat dia gitu. Ya, jadi apakah orang dari masa lalunya ini bukan kalian, atau kalian yang lebih tahu lah ya. Kalau kalian sedang tidak bersama orang ini, ya bisa jadi masa lalunya adalah kalian, tetapi mereka saat ini sudah sama orang lain gitu, bisa jadi kayak gitu. Ya, tapi aku melihat orang ini terjebak sama masa lalunya. Nah, aku melihatnya di sini kenapa kok langkahnya tertahan gitu ya. Ya gitu, ini masalah perasaan mereka yang masih dalam sama orang ini, dan mereka sendiri sebenarnya juga menginginkan Ten of Cups atau komitmen atau pernikahan sama orang ini gitu. Dan di sini mereka harus memilih gitu ya. Memilih. Kira-kira siapa yang harus mereka pilih ya? Kira-kira komitmennya harus mereka berikan untuk siapa gitu. Mereka di sini memilih gitu. Aku sih melihat di sini mereka masih ada harapan ya. Karena kalau tidak ada harapan sama orang ini, kalau mereka sudah nggak punya harapan sama orang ini, kenapa mereka masih bingung seperti ini gitu, ya kan? Itu yang menahan langkahnya untuk melangkah lebih maju lagi, lebih serius lagi bersama siapapun orang yang sedang menjalin hubungan sama mereka, orang di masa kini gitu loh, masa sekarang. Itu akan selalu menjadi alasan langkah mereka tertahan ya. Tertahan untuk tidak lebih serius lagi langkahnya bersama pasangannya di masa kini karena mereka masih terjebak sama masa lalunya gitu. Apa yang bisa aku sampaikan di sini ya untuk mereka yang masih terjebak pada masa lalunya adalah jangan nekat melangkah kalau hati itu belum yakin gitu ya. Maksudnya bahaya gitu ya untuk mempermainkan hal itu, karena kalau di sini membahas soal pernikahan gitu kan, jangan senekat itu, hatinya atau pikirannya masih terjebak di tempat lain sementara dia harus nekat menjalin hubungan yang lebih serius lagi sama orang yang berbeda gitu kan, kasihan juga orangnya gitu kan. Tapi ya semua terserah sih, cuman menurut aku bahaya. Selesaikan dulu ya, luruskan dulu pikirannya, maksudnya tata dulu hatinya, perasaannya, pikirannya, maunya sama siapa. Kalau memang benar mau melepaskan masa lalu, maka lepaskan aja dan
melangkah sama orang yang ada di depan itu gitu. Intinya pesan aku adalah jangan nekat gitu ya. Karena tidak ada jaminan dia atau mereka ini berhasil benar-benar move on dari masa lalunya. Tidak ada jaminan mereka berhasil move on dari masa lalunya setelah mereka sudah berkomitmen dengan orang lain gitu. Orang lain yang berbeda ya. Gak ada jaminan kan. Sebenarnya sih kalau menurut aku, kita bisa-bisa aja kok move on. Semua itu kembali sama pikiran orang, niat orang gitu. Orang itu bisa aja bilangnya mau move on gitu. Cuman hatinya sebenarnya tidak setulus itu, tidak benar-benar berbesar hati. Atau gini deh, hatinya tuh tidak benar-benar satu suara. Kok satu suara? Mungkin hatinya terbelah gitu ya, beda suara gitu. Tapi kalau orang gagal move on sih menurut aku dia belum benar-benar, hatinya belum benar-benar menginginkan itu, bisa jadi gitu ya. Apalagi di sini kalau aku melihat sih masih ada desire atau harapan orang ini sama mereka, sama orang ini gitu, sama orang dari masa lalunya gitu ya. Cuman gini ya, move on itu masalah proses ya, nggak usah dipaksakan. Kalau memang belum 100% ya udah gitu ya, itu proses, nggak usah dipaksakan. Dan jangan denial atau mengelak itu sebenarnya hanya menghambat seseorang untuk move on gitu. Jadi move on itu kan sikap ya, perasaan ya perasaan. Kalau mereka itu masih punya perasaan sama siapapun itu terserah, nggak apa-apa. Kan cuman perasaan. Apakah kalau gue sayang sama dia, gue cinta sama dia, berarti gue harus menikah sama dia? Nah ini kembali ke mindset orang gitu loh, kan nggak harus gitu. Artinya ini soal desire sih gitu. Move on itu sikap. Dia move on bukan berarti dia sudah berhenti mencintai siapapun itu yang di masa lalu. Bisa juga sih memang sudah gak ada perasaan apa-apa, tapi bisa juga masih ada perasaan, cuman ya dia gak hidup di masa lalu. Ya udah, ya yang terbaik aja buat orang tersebut, dan dia benar-benar memberikan seluruh pikiran dan jiwanya untuk siapapun yang sedang bersama dia gitu, dengan hubungan yang sedang dia jalani gitu. Kan bisa seperti itu juga gitu, dia sudah move on kalau kayak gitu. Jadi move on adalah sikap ya. Ini semua kembali sama pikirannya, sama mindsetnya. Tapi intinya sih nggak usah dipaksakan. Kalau memang belum ke arah situ, maka harus selesaikan dulu sebelum melangkah ke arah yang serius ini, komitmen ke pernikahan itu. Sebelum menikah, sebelum melangkah ke pernikahan gitu ya, selesaikan dulu itu masalah dilema dalam hati dan pikiran gitu. Karena belum lurus ini kayaknya, masih bercabang gitu. Tidak ada jaminan ya, bukan berarti tidak bisa saja gitu. Tidak ada jaminan, karena ini kan sebenarnya bukan berarti dia nggak bisa gitu loh. Tadi kan aku bilang ya, bukan berarti nggak bisa saja. Tapi tidak ada jaminan nanti dia kalau sudah menikah sama siapapun itu, dia benar-benar sudah selesai dari masa lalunya. Tidak ada jaminan. Itu kembali ke orangnya. Tapi kalau orangnya benar-benar mau, harusnya dia bisa gitu. Bisa itu bukan berarti waktunya dipaksakan ya. Balik lagi, move on itu semua butuh proses, sama kayak healing gitu kan. Dia menata hati dan pikiran itu butuh proses untuk benar-benar membulatkan itu gitu. Itu butuh proses, itu nggak harus dipaksakan. Waktunya sesegera mungkin, secepat mungkin, jangan gitu, nggak perlu gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa kan. Nah sebelum menikah seperti yang aku bilang, pastikan dulu itu sudah selesai gitu loh, sudah fix gitu loh ya, kayak gitu. Ya oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi orang dari masa lalu, perasaannya pada orang tersebut lah ya, yang menahan dia untuk melangkah sama siapapun yang ada di depannya gitu. Jadi kalau kondisinya kayak gini, dia mau sama siapapun, dia menjalin hubungan lagi sama orang lain, dia berusaha membangun hubungan lagi sama orang lain,
ya tetap aja dia akan stuck di masa lalu, karena aku melihatnya dari sisi keinginan, dia belum benar-benar ingin melepaskan masa lalu. Desire-nya masih dipertahankan untuk kembali sama masa lalu, masih ada harapan di situ gitu. Nah, ini kembali lagi pada mindset orang, kembali ke mindset orang gitu. Tapi kalau menurut aku amannya adalah biarkan dia selesai dulu gitu loh. Biarkan dia berproses dulu, selesaikan dulu ya urusannya, perasaannya, pikirannya gitu ya sama orang dari masa lalu ini. Selesaikan di sini maksudnya bukan berarti dia harus berhenti mencintai orang itu, menyayangi orang itu. Karena cinta itu juga universal gitu loh ya. Terserah juga sih, ini soal perasaannya dia, perasaan orang adalah haknya dia gitu loh. Tapi niatnya dia, komitmen dia nih di dalam pikirannya dia gitu ya, hatinya dia, apakah dia benar-benar tulus punya harapan yang besar untuk menjalin hubungan atau menikah atau berkomitmen dengan pasangannya atau calon pasangannya gitu kan. Apakah dia punya itu gitu loh. Jangan terbelah gitu kan. Karena ini masalah, kalau aku lihat di sini dia nggak terlalu excited memang gitu loh. Karena ya yang bikin dia nggak excited, dia excitednya ke sini gitu kan. Jadi dia harus selesai dulu dengan hal itu gitu loh ya. Kalau dia sudah punya rasa ketertarikan yang besar ya, maksudnya ketertarikan semangat gitu ya, ada excitednya gitu ya. Dia excited sama pasangannya atau calon pasangannya, oh ya bagus gitu ya. Coba gitu ya, orang ini perlu tanya lagi ke dalam dirinya, benarkah dia sudah melepaskan orang ini seutuhnya di dalam hatinya gitu. Apakah dia sudah yakin untuk melangkah ke depan, ya melangkah ke depan lah ya. Kalau ke belakang mundur. Apakah dia sudah yakin melangkah bersama orang lain ya, menikah gitu loh ya. Jadi hati-hati, jangan nekat. Itu aja sih dari aku ya. Oke, pesan lain aku ambil dari Oracle Cards buatan aku, Life as We Know It Oracle gitu ya. Pesannya kayak gini, saat seseorang merasa nyaman dengan dirinya, memahami kelebihan yang dimiliki dan mencintai dirinya tanpa bergantung mencari cinta dari yang lain, orang tersebut memiliki good energy untuk menarik orang-orang di sekitarnya. Nah, ini mungkin pesan buat orang yang gini, yang dia itu sedang bersama seseorang yang hatinya tidak benar-benar untuk dia. Mungkin hati dan jiwanya, pikirannya itu sama orang lain gitu ya. Terus dia berharap sama orang itu gitu loh. Nah, ini pesan buat orang yang posisinya kayak gitu loh. Ketika siapapun itu kalian ya sedang bersama orang yang belum selesai dari masa lalunya gitu. Orang ini kayaknya punya ketertarikan besar sama orang dari masa lalu ini. Kayak rasa sayang, desire-nya, kenyamanannya sebesar itu gitu loh. Nggak tahu ya, ini mungkin masalah background juga kayaknya. Ini kan general reading ya, jadi tidak bisa terlalu spesifik. Mungkin alasannya ya itu tadi, masalah sudah nggak available tadi udah aku sebut. Bisa juga masalah dari background ini, perbedaan ya yang signifikan, yang dianggap berbeda cukup signifikan dan tidak bisa diterima oleh circle-nya, keluarganya atau ya siapapun yang di dekatnya gitu ya. Itu bisa jadi menjadi sulit gitu loh buat mereka. Bisa seperti itu. Tentu masalahnya macam-macam. Kalau aku lihat di sini, itu contoh-contohnya aja. Karena ini juga general reading ya. Oke, nah ini pesan buat siapapun itu ya, siapapun kalian ya yang mungkin sedang menjalin hubungan dengan orang yang hatinya tidak sepenuhnya pada kalian, sedang menjalin hubungan dengan orang yang masih terjebak pada masa lalunya, pada mantannya. Nah ini, dan terkesan kayak ini, gue melihatnya kayak gini sih, orang ini, siapapun ini, balik lagi ini juga general reading, energi bisa vice versa. Bisa saja yang aku baca adalah energi grup 1, bisa saja yang aku baca adalah energi orang yang ditanyakan oleh grup 1 ya. Aku melihat sosok ini ya, yang ini pesan buat sosok yang tadi aku sebut gitu ya. Dia ini itu mengingatkan aku sama kisah cinta Diana, Camilla, dan Charles ya.
Jadi ya itu gitu loh ya. Ini mungkin pesan buat another Diana mungkin ya. Jadi ya ini sih ya. Mungkin siapapun itu gitu ya, dia berharap banget ya. Ini nggak harus, ini contoh aja nih, kita pakai perwakilan aja ya. Sebut saja di sini ada Camilla, ada Diana, ada Charles gitu ya. Dan anggaplah ini hanya nama yang ada di sini fiktif gitu ya, fiktif ya, hanya fiktif yang terinspirasi oleh kisah nyata gitu, sama aja dong. Ya anggap aja gitu ya. Ya mungkin kasihan juga ya. Sorry ya kalau nggak suka dengan istilah kasihan, oke, nggak usah lah. Ada orang yang nggak suka dikasihani juga sih sebenarnya. Ya Diana, oke. Ya ini sih pesan mungkin untuk Diana. Saat seseorang merasa nyaman dengan dirinya, memahami kelebihan yang dimiliki dan mencintai dirinya tanpa bergantung mencari cinta dari yang lain, orang tersebut memiliki good energy untuk menarik orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi mungkin ini pesan buat Diana, Diana. Siapapun itu ya, Diana, siapapun itu gitu ya, yang punya kesamaan dengan Diana yang lain gitu. Ya udah, berarti jangan terlalu berharap. Ya maksudnya kita nggak bisa memaksa orang lain mencintai kita, suka sama kita kan nggak bisa dipaksa ya. Itu perasaan orang gitu loh ya. Tapi mungkin coba dengan kita mencintai diri kita dulu lah ya. Ini pesannya, ini di bottom of the deck ya. Saat seseorang merasa nyaman dan bahagia dengan dirinya sendiri, ia adalah sosok yang independen. Karena tidak harus bergantung pada orang lain untuk membahagiakan dirinya. Jadi selama seorang Diana itu berharap, kok nggak enak ya pakai Diana ya? Ya udahlah ya, ini kan cuma nama aja. Selama Diana itu terkesan mengejar cinta Charles gitu ya, kayaknya apa yang dikejar itu selalu kayak lari gitu loh, walaupun yang dia kejar itu sebenarnya di depannya gitu. Kalau menurut aku sih coba untuk mencintai diri sendiri dulu ya. Setelah itu berhenti berharap iya sih, karena kita juga nggak bisa gitu kan, balik lagi seperti yang aku bilang tadi, nggak bisa memaksakan perasaan orang. Jika berharap hanya membuat orang itu kecewa, ya udah, berarti tahu kapan dia berhenti berharap pada hal itu dan fokus sama dirinya gitu, seperti itu ya. Orang yang nyaman sama dirinya gitu ya, seperti yang aku bilang tadi, ini nyaman dan bahagia dengan dirinya, dia punya good energy, dia mungkin bisa menarik siapapun yang terbaik buat dia gitu. Dan bisa juga ya, ini nggak berbicara kisah cinta Charles, Camilla dan Diana gitu, tapi siapapun dia gitu ya, yang ketika dia melepas, dia berbesar hati dan fokus sama dirinya, justru apa yang pernah dia lepas itu bisa saja kembali ke arah dia gitu. Karena ada loh, ini bukan cuma ada, kayaknya ini umum terjadi di luar sana gitu. Ketika orang itu sudah nggak berharap dan nggak menginginkan, apa yang pernah dia harapkan itu datang menghampiri dia dan mendekati dia gitu. Oke, nah selanjutnya, break up in love is wake up in life gitu ya. Sesuatu yang menyakitkan adalah yang membangkitkan. Dapat bertahan dan berhasil melalui itu artinya ada kemampuan dari seseorang yang meningkat, ada value yang bertambah gitu ya. Memang menyakitkan, memang sedih gitu ya. Tapi ya balik lagi gitu. Prinsipnya kita nggak bisa memaksakan perasaan orang, tapi kita bisa memilih untuk mencintai diri kita dan menghargai diri kita dan fokus sama diri kita gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengatur sikap orang, kita cuma bisa mengatur diri kita aja kan gitu. Kayak gitu, termasuk perasaan mereka gitu. Mungkin kita yang harus menata perasaan kita gitu sih ya. Pesannya itu ya, memang nggak ada jawaban yang instan gitu loh. Emang itu kayaknya sulit untuk dijalani gitu, tapi sebenarnya nggak ada jalan pintas ya. Memang orang itu bisa dihadapkan pada hal-hal yang sulit gitu loh, dan itu harus dia lalui, dia selesaikan sebaik mungkin ya.
Jalan pintas gak ada, semua butuh proses. Tapi memilih jalan yang terbaik untuk tidak memperlama atau membuat itu semakin keruh dan ruwet gitu loh ya, complicated gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Good luck buat siapapun itu. Semoga diberikan yang terbaik ya, didekatkan dengan jodoh terbaiknya ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 1. Hai grup 2, buat kalian yang memilih Four of Wands di sini, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini ada Aries, ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius ya, ada Virgo juga di sini. Ya, energi Virgo cukup kuat ya. Ada Sagittarius, Libra. Oke, Sun, Moon, Rising, Venus. Oke, grup 2 yang memilih Four of Wands. Kalau aku lihat di sini ya, kita sebut lagi ya, maksudnya kita bacakan lagi pertanyaannya ya. Hal apa yang menyebabkan dia tak kunjung melangkah maju dalam hubungan ini? Hal apa yang menyebabkan mereka tak kunjung melangkah maju dalam hubungan ini? Oke ya. Grup 2, kalau aku lihat di sini sebenarnya mereka udah mau banget sih sebenarnya melangkah maju pada kalian ya. Intinya kalau kalian adalah orang yang sedang menjalin hubungan sama mereka, tapi kalau aku lihat di sini kalian bisa saja sedang tidak bersama atau sedang complicated gitu ya. Dan orang ini belum sama yang lain ya. Aku melihat orang ini sebenarnya sudah mau melangkah serius maju sama kalian ke arah komitmen atau pernikahan. Apalagi di sini ada Ace of Pentacles. Di sini ada The Magician, ada Queen of Cups. Jadi aku melihatnya sebenarnya mereka itu sudah sayang sama grup 2, suka sama grup 2, yakin sama grup 2. Pokoknya ini beda dari yang grup 1 ya. Orang ini, apalagi yang dipilih Four of Wands ya. Orang ini sebenarnya udah siap berkomitmen lah sama grup 2 secara perasaan, keseriusan, pikiran itu sudah siap menurut aku. Karena memang pikirannya, komitmennya ya untuk grup 2 gitu loh. Jadi nggak yang dilematis masih ada orang lain atau terjebak pada orang lain. Aku melihatnya sih nggak ya. Aku melihatnya di sini ya hanya grup 2 dan mereka memang ingin melamar atau mengajak grup 2 menikah, berkomitmen ke arah yang serius, membangun hubungan bersama. Pokoknya hati dan perasaannya untuk grup 2 kalau aku lihat di sini ya. Oke, tetapi apa sih sebenarnya yang menyebabkan mereka yang menahan langkah mereka ya untuk maju dalam hubungan ini? Ini cuma masalah waktu sih sebenarnya. Mereka sendiri di sini tampak gelisah gitu loh. Sebenarnya mereka sudah ingin membuat langkah, ingin melakukan aksi, tapi ya seperti pertanyaannya mungkin itu masih tertunda gitu ya. Tapi ini masalah waktu aja karena mereka sudah yakin sebenarnya. Justru di sini aku melihat kekhawatiran mereka adalah mereka takut, mereka terlambat gitu ya. Mereka takut terlambat, mereka takut kehilangan kesempatan. Mereka pun sebenarnya ingin sekali bersama grup 2, menikah sama grup 2 ya, melamar grup 2. Di sini ada proposal ya, ingin memberikan komitmen itu ya, ingin menikah. Di sini ada Four of Wands gitu kan. Ya, sudah ingin banget kalau dilihat dari Nine of Swords di sini. Cuman kalau aku lihat di Seven of Cups di sini ya, ada pertimbangan dalam hal bisa jadi ya. Ini ingat ya, ini general reading, tentu masalah tidak mungkin hanya satu saja karena masalah orang, alasan orang tentu beda-beda gitu loh. Ini general reading, energinya kolektif. Tapi aku akan memberikan beberapa contoh saja perwakilan ya. Di sini pertama bisa saja masalah finansial ya. Bukan berarti mereka kurang, tetapi mereka merasa ingin lebih gitu ya. Atau mungkin mereka masih ada kekhawatiran dalam hal finansial. Sementara mereka mau mengajak komitmen sama grup 2. Mau mengajak grup 2 ini berkomitmen serius menikah. Mereka merasa harus ada kestabilan finansial yang lebih lagi gitu loh, lebih mantap, mungkin kayak gitu. Balik lagi kalau soal finansial, kestabilan, banyaknya ya, jumlahnya itu relatif banget tiap orang gitu loh ya. Tapi di sini aku melihat bisa jadi itu salah satu salah satu alasan lah ya, kekhawatiran dalam hal finansial ya. Mereka tuh ingin banget di sini sebenarnya, tapi
Justru aku melihatnya di sini ada ketakutan kalau grup 2 itu udah sama yang lain gitu loh, kalau mereka terlambat gitu loh ya. Kayaknya desire-nya untuk berkomitmen itu sebenarnya udah besar gitu loh, udah yakin banget keinginannya udah sebesar itu gitu loh. Di sini ada King of Wands justru ya, mereka itu sudah mengamati, sudah pokoknya siap banget untuk beraksi gitu loh. Itu yang aku lihat di sini ya. Itu tadi pertama bisa jadi soal finansial ya. Kedua mungkin masalah restu. Bisa jadi mereka sendiri itu sudah nggak usah diragukan keinginannya bersama grup 2, cuman mungkin ada penghalang dari pihak lain ya. Maksudnya pihak lain itu keluarga, bisa jadi ada restu, salah satu restu. Pokoknya gini, keluarga itu kan nggak hanya satu orang ya, jadi bisa saja ada satu orang yang belum benar-benar memberikan restu itu, belum benar-benar klik, belum benar-benar klik gitu loh ya, memberikan dengan pilihannya gitu loh. Jadi dia punya pilihannya grup 2 gitu. Mungkin saja ada bagian dari keluarganya belum benar-benar klik dengan pilihannya itu gitu. Jadi mungkin soal restu masih ada hambatan, bisa seperti itu ya. Bisa jadi perbedaan yang signifikan dan itu menyulitkan mereka gitu ya untuk bersama. Buat mereka mungkin sebenarnya itu bukan hal yang krusial ya, biasa saja gitu, perbedaan itu biasa saja. Mungkin saja buat dua insan ini, buat grup 2 dengan orang yang mereka tanyakan, itu bisa saja perbedaan di antara kalian itu ya bukan hal yang besar gitu loh. Cuman mungkin buat orang lain, buat lingkungan, tidak seperti itu gitu loh ya. Jadi untuk melanjutkan, kalau melanjutkan ini menurut aku udah besar ya potensinya, karena orang ini juga nggak mau kehilangan gitu. Gimana ya, untuk merealisasikan hubungan ini tantangannya besar gitu. Jadi itu masih jadi pertimbangan. Mungkin mereka sedang mencoba mencari jalan keluar atau alternatif bagaimana agar tetap bisa menikah sama grup 2 gitu loh. Kira-kira celah-celah apa yang bisa mereka mainkan di sini ya terhadap perbedaan yang ada gitu. Ya, itu bisa jadi mungkin ya ada juga faktor lain balik lagi ini general reading, ambil saja yang resonate ya. Bisa saja faktor lainnya itu adalah kecocokan. Sebenarnya kalau dari cocok sih mereka merasa cocok saja, tetapi dari perkembangan, kedewasaan, kebijaksanaan, nah ini butuh proses. Mungkin mereka sudah mau, tetapi tunggu dulu ya, kita kayaknya harus berproses dulu untuk benar-benar bisa stabil secara emosional dan kita bisa merealisasikan hubungan pernikahan yang stabil juga gitu loh. Karena di sini ada Prince of Wands, di sini ada King of Wands. Ini masalah waktu dimana kalian mungkin sama-sama menunggu untuk tumbuh gitu loh, tumbuh emosionalnya untuk lebih mapan ya secara emosional gitu, mapan secara emosional untuk menikah gitu. Oke. Tapi dari pihak mereka pun ingin merealisasikan hubungan ini ke komitmen atau pernikahan gitu ya. Itu sih ya. Tapi kayaknya yang faktor terakhir tadi yang aku sebut itu mungkin kecil aja sih sebenarnya, mungkin sebagian kecil ya. Karena aku melihatnya di sini sebenarnya dari kedua belah pihak sudah sama-sama oke gitu loh, sudah sama-sama nyaman ya, sudah sama-sama ingin. Bisa jadi ini faktornya lebih ke eksternal. Faktor eksternal itu ya tadi yang aku sebutkan, faktor yang lain gitu loh ya. Yang kedua ya, kedua ya. Yang pertama aku sebutkan ini finansial ya, itu ya mungkin bisa disebut eksternal ya, karena yang aku maksud internal itu adalah masalah karakter, masalah dua orang itu aja gitu loh ya. Gitu, dari pandangan seperti itu. Kesamaannya bagaimana, kecocokannya bagaimana, apakah terlalu bertentangan atau bertubrukan, tidak bisa sepaham gitu. Nah, itu yang aku maksud faktor internal, hanya dua orang itu ya. Jadi itu bisa jadi ya, tapi mungkin faktor yang terakhir tadi aku bilang bisa saja itu tidak banyak gitu. Jangan-jangan ini masalah faktor luar kayak keluarga, lingkungan, background lagi, restu lagi ya. Bisa jadi.
Ya, oke, ini masalah waktu aja. Kita langsung buka dari oracle cards-nya ya. Nah, ini menjawab ya. Oke. Cinta adalah trigger yang membawa reaksi besar dari seseorang. Cinta yang membuat seseorang lebih berani melawan ketakutannya. Tapi pastikan itu adalah cinta, bukan obsesi. Karena cinta tidak meminta pengorbanan untuk melukai dirinya sendiri. Cinta tidak meminta pengorbanan yang melawan suara hati ya. Kalau aku baca dengan intuisi, mereka itu sangat mencintai grup 2 dan punya desire yang besar sama grup 2, passion yang besar sama grup 2 ya. Jadi udah jelas mereka akan mengupayakan apapun hambatan dalam hubungan kalian, mereka akan mengupayakan. Aku melihatnya di sini mereka tidak akan mundur, yang aku lihat ya. Apapun hambatan dalam hubungan kalian, mereka akan terjang itu kalau aku lihat ya. Oke. Selanjutnya, nah ini menjelaskan Seven of Cups yang ada di situ ya, Nine of Swords yang ada di situ ya. Pahami apa yang diinginkan dengan mendengar intuisi ya, dengan mendengar intuisi dan suara hatimu. Menyerahkan pilihan dan keputusan hidup pada orang lain artinya menyerahkan hidup di tangan pihak lain. Pilihan hidup adalah hak setiap orang yang menjalani hidupnya. Kebahagiaan seseorang adalah tanggung jawabnya ya. Nah, kalau aku lihat di sini setiap langkahmu mengandung kebebasan dan konsekuensi. Nah, ini pilihan ya. Ini intinya sih pesan buat mereka agar yakin gitu loh dengan pilihan hatinya. Kalau memang itu yang mereka inginkan, mereka yakin dan tahu apa yang mereka pilih gitu loh. Mereka merasa sanggup dengan itu gitu ya. Maka yakin saja untuk mengambil langkah itu gitu. Seperti itu ya. Jadi dalam hal ini karena mereka yang menjalani tentu tidak bisa gimana ya, aku ulang aja deh. Karena hal ini mereka yang menjalani ya, jadi keputusan itu tetap harus berdasarkan hati mereka, harus berdasarkan mereka sendiri, bukan orang lain. Kalau keputusan orang lain berbeda dari pilihan hatinya, mereka harus menjalani keputusan orang lain. Apakah mereka yakin? Mereka bisa. Kalau sama nggak ada masalah. Tapi kalau beda pilihan dan mereka menjalani pilihan orang lain, itu bisa jadi siksaan loh ke depannya ya. Setiap langkah itu mengandung kebebasan dan konsekuensi ya. Jadi yakin saja dengan pilihanmu ya. Yakin dengan pilihanmu, maksudnya gini. Oh, udah merasa mapan nih untuk menikah. Oh, gue sukanya sama yang ini nih gitu. Ya udah yakin saja, kan sudah merasa mapan juga kan. Dan merasa siap juga kan untuk membangun itu berdua gitu loh. Ya udah yakin saja kalau memang sudah seperti itu. Kecuali belum merasa mapan. Nah, ya memang wajar kalau belum yakin gitu kan. Seperti itu ya. Jadi setiap langkah mengandung kebebasan dan konsekuensi. Bebas mau menjalani pilihan orang lain, menjalani pilihan sendiri, memang bebas sih ya di negara ini gitu ya. Bebas memang, tapi ada konsekuensinya. Kalau menjalani pilihan orang lain, konsekuensinya apakah itu bisa membuat kalian bahagia? Apakah yakin pilihan orang lain itu bisa kalian jalani nantinya? Jangan sampai di tengah jalan, oh ternyata gue gak sanggup, sementara sudah melangkah sejauh itu gitu loh. Itu konsekuensinya ya, bahaya loh itu. Dan mau menjalani pilihan sendiri pun ada konsekuensinya. Kalau pilihan sendiri itu bertentangan dari pandangan orang di sekitarnya, nah konsekuensinya apa? Ya memang harus melawan itu ya, melawan hal itu gitu loh. Maksudnya melawan hal itu ya tahu sendiri lah ya. Kalau kita punya pilihan yang berbeda dari orang lain itu kayak gimana gitu loh, tantangannya, challenge-nya, ya challenge itu tantangan ya. Ya tahu sendiri tantangannya seperti apa gitu ya, tapi ya itu semua pilihan dan konsekuensi gitu. Lebih sanggup memilih yang mana gitu. Apakah melawan pandangan orang lain? Maksudnya melawan pandangan orang lain itu gini. Kalau pilihan capres sih terserah, mereka mau milih siapa terserah, gue milih siapa terserah gitu loh. Tapi kalau konteksnya ini mau menikah ya itu harus pilihan gue sendiri dong, kayak gitu ya. Jadi
seperti itu gitu loh. Maksudnya melawan hal itu, melalui hal itu sanggup apa enggak gitu loh. Sama-sama, ya bisa jadi sama-sama nggak mudah, tapi lebih sanggup yang mana gitu loh. Melawan di sini bukan berarti ngajak orang berantem loh ya. Maksudnya melawan di sini kayak, oh gue punya pilihan ini dan gue tidak melanggar hukum juga kalau memilih ini, itu sah-sah aja gitu. Tapi orang lain mungkin tidak terima dengan hal itu. Ya nggak apa-apa, itu terserah mereka. Dan gue tetap stay sama pilihan gue, walaupun ya rasanya nggak enak gitu loh. Maksudnya nggak enak itu, nggak enak kalau orang lain seakan-akan kayak mau mengatur, itu kan nggak enak gitu. Tapi ya gimana, itu resiko gitu loh. Tapi tetap aja gue akan stay sama pilihan gue gitu. Karena menjalani pilihan orang itu lebih nggak mungkin buat gue gitu misalkan. Kayak gitu sih. Jadi melawan di sini itu melawan ketakutan mungkin ya. Melawan ketakutan, ya ketakutan dalam diri gitu loh. Kalau misalkan merasa aduh gue harus beda nih sama pandangan orang kayak gitu. Tapi ya pilihan gue juga nggak salah sih sebenarnya gitu. Melawan itu ya lebih tepatnya, bukan berarti melawan itu ngajak orang berantem, enggak kayak gitu ya. Tapi gini loh, intinya orang bisa saja ya merasa oh lu gitu banget sih kok nggak ngikutin pilihan gue. Bisa aja orang kayak gitu, tapi kan kita nggak niat ngajak orang berantem ya. Kita emang nggak bisa memuaskan semua orang, semua pihak gitu. Pada akhirnya ya kita harus memilih, dan kita memilih yang terbaik dan rasional aja lah. Kalau menurut aku menjalani pilihan orang lain dalam konteks ini itu tidak rasional gitu ya. Tapi tiap orang mungkin berbeda ya. Oke, selanjutnya ya, ini di bottom of the deck. Terkadang seorang masih bingung dengan apa yang dicari, apa yang menjadi tujuannya, dan tentang kebahagiaan baginya. Terkadang untuk mendapatkan semua jawaban itu perlu melalui banyak hal hingga menuntun seorang pada sebuah mindset tentang kebahagiaannya. Nah, ini ada kaitannya sama yang aku sebut tadi. Bisa saja kalian itu sedang complicated ya, sedang tidak bersama, komunikasi sedang buruk gitu ya. Nah, di saat kalian tidak bersama itu ya, ini gini ya. Ini orang ini sedang tidak sama siapa-siapa juga ya, atau kalaupun lagi berusaha dekat sama orang lain mungkin nggak nempel gitu loh hatinya gitu ya. Jadi saat kalian memberikan jeda di sini, jeda waktu ya, aku melihat akhirnya mereka mungkin sadar apa yang dicari, apa yang menjadi tujuannya, dan tentang kebahagiaan baginya ya. Memang perlu waktu untuk orang itu bisa menyadari hal itu gitu loh. Saat ada jeda di antara kalian, nah orang ini jadi mikir hidupnya tanpa kehadiran kalian itu seperti apa gitu. Dan itu membuat mereka semakin yakin lagi untuk melangkah. Di sini ada King of Wands ya. Oke, itu saja King of Wands di sini ya. Oke, itu saja untuk grup 2. Sepertinya kalian juga tahu lah ya, ini alasannya kenapa kok mereka tertahan untuk melangkah lebih lanjut lagi dalam hubungan kalian. Kalian kayaknya udah tahu, ini cuman kayak iseng-iseng aja nonton video YouTube gitu ya. Oke, itu kira-kira yang bisa aku sampaikan. Good luck, semoga diberikan yang terbaik, diberikan jalan keluar kalau memang ini adalah jodoh terbaik. Semoga ditunjukkan jalan yang terbaik, jalan keluarnya bagaimana sehingga kalian bisa bersama. Tapi kalau memang jodoh ya akan bertemu juga kok sebenarnya ya. Good luck. Bye grup 2, kita ketemu lagi di video lainnya. Dah. Hai grup 3, buat kalian yang memilih Ten of Swords, di sini aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini kuat banget Virgo nih ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Virgo, Taurus, Libra ya. Kemudian ada Pisces. Pisces juga kuat di sini. Ada Cancer, ada Aries. Tadi Libra aku sudah sebutkan. Ya, ada Scorpio juga ya. Sun, Moon, Rising atau Venus. Oke. Grup 3, kira-kira hal apa sih yang menyebabkan mereka aku bacakan aja. Hal apa yang menyebabkan mereka tak kunjung melangkah maju dalam hubungan ini ya. Ingat, ini adalah general reading ya. Ini tidak harus resonate untuk semuanya, tidak harus cocok untuk semuanya. Jangan dipaksakan kalau tidak cocok, karena ini energinya kolektif, Energinya kolektif, ingat ya. Dan jangan ditelan mentah-mentah. Sikapi ini secara bijaksana dan cerdas, oke? Baik, grup 3 kalau aku lihat di sini sebenarnya, aku ulang deh.
kalau aku lihat di sini ada kemungkinan ya kalian itu sudah menjalin hubungan cukup lama, tetapi orang ini kok tidak kunjung memastikan hubungan kalian ke arah komitmen lebih lanjut lagi, komitmen yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan gitu. Aku melihatnya sih kayaknya kalian itu sudah sama-sama berusaha ya. Dia atau mereka pun terlihat sudah berusaha, kalian juga gitu loh, dengan penantian itu gitu. Kelihatannya ini sudah berjalan cukup lama gitu loh. Tapi kenapa kok nggak segera berkomitmen gitu? Maksudnya komitmen dalam pernikahan ya, karena pacaran sebenarnya juga bisa sih. Berkomitmen dalam pacaran itu juga bisa. Pacaran tapi berkomitmen serius untuk menjaga hubungan itu juga kan bisa gitu ya. Tapi kenapa ini kok nggak sampai ke pernikahan? Padahal inginnya menikah gitu kan. Aku melihat orang ini masih berhati-hati ya. Dia berhati-hati sama perasaannya. Sebenarnya apakah hubungan ini atau orang ini adalah orang yang diinginkan untuk dinikahi? Itu dia mikir-mikir. Jadi dia benar-benar ingin meyakinkan dirinya lagi, apakah orang ini adalah orang yang tepat gitu loh ya. Jadi dia ingin mencari tahu lebih jelas lagi soal hatinya. Orang ini mungkin masih bingung sama perasaannya sendiri kali ya. Ya, jadi dia berhati-hati di situ. Benarkah orang ini yang dia inginkan gitu. Jadi itu sih kalau aku lihat ya. Jadi ya itu tadi ya. Mungkin takut kalau salah langkah kali ya. Jadi ya kayak gitu ya. Jadi gitu ya. Seperti yang aku bilang, dia ingin meyakinkan dirinya lagi, mencari tahu soal perasaannya ini sebenarnya bagaimana gitu. Ya. Nah, hati-hati juga karena kalau aku lihat di sini ada potensi orang ketiga, ada potensi orang lain. Ya, ada potensi pilihan lain yang tidak terlihat di sini ya. Mungkin aku melihatnya di sini itu kayak dia udah menjalin hubungan lama sama seseorang, tapi kok dia masih belum yakin ya sama orang itu. Bisa jadi ada perasaan itu. Ingat ini general reading ya. Jadi ini tidak harus energi kalian. Kalau kalian tidak suka, tidak usah dilanjutkan karena aku akan bicara apa adanya, apa yang aku lihat, tapi aku tidak bilang apa yang aku lihat ini benar untuk kalian. Ini sendiri relatif, oke? Jadi aku tidak bilang ini pasti benar, ini dari sudut pandang aku ya. Dan maksudnya belum tentu benar itu belum tentu benar untuk kalian gitu loh, alias belum tentu resonate untuk kalian. Bisa jadi ini bukan pembacaan untuk kalian gitu ya. Jadi aku gak akan sugarcoating. Kalau kalian merasa ini hanya akan melukai kalian gak suka sama pembacaannya, jangan ditonton, jangan diteruskan ya. Oke, kalau aku lihat di sini bisa jadi di King of Cups ini tidak berbicara gender. Orang ini merasakan seperti itu. Dia menjalin hubungan lama sama orang, dia sih merasa orang ini baik-baik aja. Pasangan dia ini ya, dia merasanya baik-baik aja gitu. Mereka bisa menjalin hubungan lama, hubungan relatif stabil. Aku melihat di sini Seven of Pentacles, Eight of Pentacles itu kayaknya cukup stabil, hubungan ini dibina dan dipertahankan sampai selama itu gitu loh. Tapi ada kayaknya gini deh. Mungkin untuk menjalin hubungan, untuk berteman, mereka nggak ada masalah. Tapi ketika menikah gitu ya, ketika berbicara pernikahan, di sini kayaknya mereka memang nggak yakin ya, belum yakin. Ini pertanyaannya, apakah belum yakin sama orang yang sudah dia atau mereka pacari lama, atau mungkin orang yang mereka pacari lama itu bukanlah orang yang ingin mereka nikahi. Bisa jadi kayak gitu. Ada orang yang kayak gitu loh, pacaran lama tapi sebenarnya keinginan untuk menikah sama orang yang mereka pacari itu belum ada. Bisa jadi, kalaupun ada itu sedikit banget gitu, sehingga mereka akan terus menunda gitu karena ya nggak yakin gitu loh. Mungkin mereka akan biarkan itu berakhir dengan sendirinya. Bisa jadi kayak gitu ya, kayak gitu. Karena kalau memang sudah yakin ya, kalau orang itu benar-benar menginginkan, itu pasti mereka akan
melakukan aksi yang lebih lah daripada sekedar diam dan membiarkan ini mengambang begitu aja gitu. Seharusnya gitu. Kalau memang di situ ada desire ya, ada keinginan untuk menikah, untuk bersama, punya desire terhadap orang yang ada di depannya gitu, pasti ada aksi lebih gitu loh. Gak hanya ya sekedar lama-lamaan pacaran gitu. Ya aku ngeliatnya kayak gitu. Dia masih berhati-hati. Menurut aku sih mungkin ya halusnya itu mereka belum halusnya secara halus orang yang mereka pacari itu belum membuat mereka ingin menikah. Aduh, gimana ya? Bukan berarti mereka nggak mau menikah juga sih sebenarnya. Orang yang mereka pacari itu belum membuat mereka ingin menikahi orang itu. Ya, semoga bisa diterima ya. Itu aku berusaha menerjemahkan aja. Kira-kira seperti itu ya. Jadi belum ada keinginan untuk menikahi orang yang mereka pacari itu. Gitu. Belum ada keinginan. Kalaupun ada mungkin sedikit dan mereka sendiri nggak yakin dengan itu. Jadi dan mereka adalah tipikal orang yang nggak mau main-main juga gitu loh. Nggak mau main-main kok pacarannya lama ya. Iya, karena mereka nggak main-main jadi pacarannya lama, nggak sebentar-sebentar terus ganti-ganti loh. Balik lagi ini kembali ke orangnya sih memang ya. Maksudnya dalam menikah itu mereka nggak mau gegabah gitu loh. Dia orangnya dia atau mereka ini punya banyak pertimbangan, analisa. Aduh, pokoknya banyak deh. Sebelum menikah kayaknya orang ini banyak pertimbangan gitu. Tapi kalau orang ini udah benar-benar klik, suka sama orangnya, sama siapapun itu, menurut aku orang ini bisa lebih cepat loh pergerakannya. Menurut aku ya. Oke. Ya itu yang aku lihat di sini. Jadi mereka tipikal orang yang justru nggak mau cepet-cepet nikah. Kalau mereka belum yakin ya. Maksudnya bukan tipikal orang yang aduh gila ini udah waktunya ya udahlah apa yang ada aja. Bukan tipikal yang seperti itu orang ini ya. Itu yang aku lihat ya. Kemudian gini sih, mungkin mereka agak nggak enak gitu loh. Mereka sayang sama pacarnya gitu ya. Sayang ya, mereka justru karena mereka sayang, mereka takut gitu loh untuk menyakiti dan mengakhiri hubungan itu. Tapi untuk memaksakan menikah itu mereka juga merasa nggak bisa gitu loh. Dan hati-hati, aku melihatnya di sini. Nah ini kemungkinan ada third party situation. Ada orang lain yang kayaknya bikin mereka itu happy banget gitu loh. Dan hati mereka ke arah situ. Dan ada potensi hubungan dengan orang yang pertama ini, orang yang di sini yang udah menjalin hubungan lama di sini, hubungan dengan orang tersebut ya, itu berakhir dan tergantikan sama orang ini. Ada potensi seperti itu gitu. Jadi ada kan cerita-cerita seperti itu di luar sana. Dia pacaran lamanya sama siapa, tapi dia nikahnya sama siapa gitu. Nikahnya sama orang lain gitu. Ini bisa aja gitu ya. Itu sih potensi yang aku lihat kayak gitu. Ada bisa ada kejadian luar biasa di sini ya. Kejadian luar biasanya ada orang lain ini, ada pihak lain gitu yang mereka inginkan di sini ya. Kayak mereka tuh suka sama orang ini. Aduh, aku akan bicara apa adanya, apa yang kulihat, tapi ini belum tentu untuk kalian ya. Jadi ingat, kalau ini menyakiti kalian gak usah ditonton ya. Jadi aku melihat orang ini kayak tergila-gila sama sosok yang ada di sini. Ini bisa saja, mereka bisa saja sudah suka sama orang ini sejak lama. Cuman mereka gak pacaran sama orang ini gitu ya. Kalau mereka punya kesempatan menikah sama orang ini ada potensi orang yang ada di sini mengakhiri hubungannya yang sudah lama bersama pacarnya dan menikah sama orang ini. Ada potensi seperti itu. Jadi ada potensi kalau aku lihat di sini ada hubungan yang berakhir. Ada potensi ya. Jadi aku ulang ya. Sorry ini udah malam ya. Jadi ngomongnya agak ribet karena mungkin sudah ngantuk ya. Kalau aku bilang
ada potensi, artinya itu bukan vonis. Ada potensi, tidak harus terjadi, tapi potensinya ada, oke? Ya, itu yang aku lihat di sini. Apa yang membuat mereka, apa yang menyebabkan mereka tidak kunjung melangkah maju dalam hubungan ini? Bisa jadi pertama, mereka tidak benar-benar yakin dengan orang yang sudah dipacari lama. Kedua, mereka punya idaman lain gitu ya. Atau ya keduanya gitu loh. Kalau aku lihat di sini bisa jadi seperti itu. Tapi ingat ya, kalau memang seperti ini adanya, ini akan terbuka sendiri. Jadi nggak usah pastikan nggak akan langsung menuduh ya. Seperti yang aku bilang, tanggapi ini secara bijaksana dan cerdas. Jadi jangan menelan ini mentah-mentah gitu loh. Kalau memang benar ini adalah energi kalian, ini akan terbuka juga gitu loh ya. Tapi kalau ini belum terlihat atau belum terjadi, ya udah, belum tentu juga ini akan terjadi, belum tentu juga ini yang terjadi. Jadi relax aja. Kalau memang kalian sudah pacaran lama ya, kalian sudah menjalin hubungan lama dan orang tersebut ya, pasangan kalian itu belum terlihat memberikan langkah jelas gitu loh, atau pembicaraan jelas untuk hubungan kalian ke pernikahan, ya kalian tanyakan saja gitu. Tanyakan aja biasa gitu ya. Sebenarnya kamu ribet juga ya ternyata. Gimana ya enaknya? Gini. Mungkin aku harus ngomong nih sama kamu gitu ya, soal hubungan kita gitu ya. Sebenarnya apalagi, nggak enak ya. Agak ribet ya guys, aku harus mengatur kata-kata dulu nih. Karena ini kan bacanya itu langsung aku baca, langsung aku katakan gitu. Kadang untuk menyusun kata-kata ya tetap harus mikir gitu ya, biar enak gitu loh kedengarannya. Dan tidak salah paham ya. Mungkin gini, apakah kamu ada niat untuk menikah dengan coach? Langsung to the point aja, nggak apa-apa gitu. Nanya aja sih, kamu sebenarnya punya niat nggak sih? Atau ya ada nggak sih ya niat dari diri kamu atau keinginan dari diri kamu saat ini loh ya. Aku nanyanya saat ini gitu, bukan 5 tahun lagi gitu ya. Aku nanya saat ini, kamu ada nggak sih keinginan untuk menikah sama aku gitu misalkan? Atau kira-kira mau dibawa kemana hubungan kita gitu. Ini kayak lagu jadinya gitu. Nanya aja sih, kalau memang kalian mau menikah, ingin segera menikah, ya tanya aja. Ini bukan menuntut komitmen, tapi bertanya sama dia, sekalian ngetes gitu loh. Kamu punya keinginan menikah sama aku kah gitu? Ada gak sih niatan itu di hati kamu saat ini gitu? Lihat matanya, lihat ekspresinya. Kalau dia tampak bingung, sulit untuk menjawab, wah itu harus diwaspadai sih sebenarnya. Kemungkinan itu harus diwaspadai. Menurut aku sih harus diwaspadai, karena apalagi udah pacaran lama loh ya. Udah pacaran lama terus dia masih kayak bingung gitu, kayak berusaha menghindar. Itu sih dari keyakinannya, sangat dipertanyakan gitu loh ya, udah nggak jelas gitu ya, seperti itu. Nah, jadi dari dia sulit menjawab, berusaha mengalihkan, nggak bisa menjawab secara tegas, itu sudah menjawab, berarti dia tidak cukup yakin, atau bisa jadi belum ada keyakinan itu, atau ya dia tidak yakin untuk itu saat ini. Kalau tahun depan atau 5 tahun lagi ya nggak tahu, kan kita nanyanya saat ini ya, saat ini itu gimana gitu. Bisa jadi belum ada hal itu di dirinya, niat itu di dirinya gitu, sehingga dia berusaha menghindar dan seakan-akan takut dengan pembicaraan itu gitu ya. Kalau sudah tahu ya dari ekspresi, dari cara dia menjawab, dari ya tahulah ya, dari responnya kita udah bisa menganalisa ini dia itu seperti apa, itu kan udah bisa gitu ya. Kalian pasti juga udah bisa gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini sambil ngetes sih sebenarnya. Tanyakan, perasaan kamu ke aku itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Tanyakan, apa yang akan dia jawab. Apakah dia kelihatan orang yang jatuh cinta banget, gak mau kehilangan, atau ya standar aja ya sayang, gimana ya, atau standar aja gitu loh, kayak dalam menjawab itu kurang terlihat ada gairah atau perasaannya menyentuh gitu loh.
Kalau bener-bener pasti kelihatan lah dari jawabannya gitu loh. Dari rasa yang berusaha dia tuangkan lewat jawabannya itu biasanya bisa dirasakan, bisa dilihat gitu loh ya. Apakah jawabannya cenderung menggebu-gebu, bergairah gitu loh. Itu berarti passionnya besar gitu ya. Ini dari sudut pandang aku aja ya guys. Tapi kalau jawabannya dia memang nggak terlihat menggebu-gebu ya, tapi dia terlihat sangat terdengar, sangat menyentuh ya. Menyentuh itu bukan dibuat-buat ya guys. Ini benar-benar kayak benar-benar tulus keluar aja dari hatinya gitu loh. Menyentuh, sedih gitu. Ya bisa jadi dia memang punya cinta yang tulus gitu. Tapi kalau cuman ya kayak bukan umum, maksudnya kayak menjawab sesuatu yang yang udah dihafal kalau ditanya gue harus bilang ya gue cinta sama lo gitu. Ya nggak kayak gitu ya, maksudnya ya balik lagi kalian pasti tahu ya kalau jawabannya biasa aja, maksudnya bukan dia jawab kamu sayang sama aku nggak sih terus dia jawab biasa aja, nggak kayak gitu ya, maksudnya ya sayang gitu. Itu kan kayak jawabannya cuman otomatis gitu loh, kayak lebih kepikiran gitu loh. Kalau ditanya itu ya gue jawabnya itu gitu loh ya. Jadi coba rasakan perasaan yang orang itu salurkan lewat kata-katanya gitu loh. Tuangkan di kata-katanya gitu. Maksudnya biasa yang aku maksud tadi. Maksudnya biasa itu kayak kamu sayang sama aku nggak? Perasaan kamu ke aku kayak gimana sih gitu. Ya sayang gitu. Itu kan ya gimana ya, kayak 1 + 1 berapa sih? 2 gitu. Kayak gitu deh. Ngerti ya maksudnya? Biasanya itu di situ loh ya. Di dalam hal perasaannya ya itu kayaknya biasa aja gitu loh. Kalian kayak nggak merasakan perasaan-perasaan tertentu di situ. Kayak hanya biasa aja gitu. Kalimat ya jawaban yang ya kayak orang nyanyi tapi nggak pakai perasaan gitu loh, kayak gitu kira-kira ya. Ya kalian paham, oke? Kalian pasti paham ya gitu ya. Jadi bisa pertanyaan selanjutnya adalah perasaan kamu sama aku gimana sih. Mungkin jangan tanya kamu sayang nggak sih sama aku, ya gampang aja tinggal dijawab ya sayang gitu, iya sayang gitu. Coba tanya perasaan kamu ke aku gimana sih, jadi biar dia mikir gitu loh ya, kayak gitu. Karena kalau kamu sayang nggak sih sama aku, itu kan kayak iya atau tidak gitu aja. Biarkan dia mikir kata-katanya juga gitu loh ya, biar agak aktif sedikit gitu loh otaknya. Otaknya biar agak muter gitu loh ya, muter mikir gitu loh maksudnya. Tanya bagaimana perasaan kamu ke aku saat ini gitu. Saat kalian bertanya seperti itu, kalian melihat jawaban dari mulutnya. Kok melihat jawaban dari mulutnya? Mendengarkan jawaban mereka gitu. Kalian lihat juga matanya saat menjawab. Mata itu cukup menjawab. Bahkan mungkin kalian bisa fokus sama matanya. Ya. Maksudnya mata mereka itu bisa memberikan jawaban sebenarnya gitu. Gitu sih ya. Dan ya balik lagi, itu semua terserah kalian ya. Kalau kalian masih mau sama orang ini ya nggak apa-apa, ditunggu sesiapnya mereka gitu. Kalau kalian merasa gue nggak bisa menunggu terus, gue akan beri waktu, ya silakan beri waktu sesuai yang kalian sanggupi gitu ya. Itu sih semua pilihan ada di tangan kalian, terserah kalian mau memilih bagaimana, itu terserah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau soal orang lain di sini, idaman lain, ini perlu dibuktikan ya, jangan tanpa bukti langsung bilang gitu, kayak menghakimi gitu. Jangan, harus ada buktinya. Ini kan kalau aku lihatnya di sini kan potensi ya. Potensi itu belum tentu terjadi, belum tentu juga itu milik kalian gitu. Jadi ini semacam kayak dugaan. Dugaan itu harus dipastikan dengan pembuktian pastinya ya gitu.
Mungkin kalian bisa tanya aja langsung. Kalau kalian merasa intuisi kalian mengatakan seperti apa sih? Intuisi kalian mungkin tajam dan kalian merasakan itu. Kira-kira kalau kalian mencoba meresapi intuisi kalian, apakah kalian merasakan hal yang sama? Apakah kalian merasa ada orang lain di situ? Nah, kalian tanyakan aja langsung ya, to the point. Apakah ada orang lain yang kamu cintai saat ini? Ya, sambil lihat matanya ya. Kalau tanya kayak gitu sambil lihat matanya, kalian akan mendapatkan jawaban juga dari matanya gitu. Ya itu hanya apa ya, kayak meyakinkan, selangkah lebih meyakinkan. Kalian mungkin bisa jadi, tapi tentu masih perlu beberapa langkah ya. Beberapa langkah di sini itu pembuktian yang bukti yang otentik lah ya gitu. Seperti itu. Oke, good luck ya buat grup 3. Itu yang aja yang aku baca. Ya, maksudnya gini. Nggak harus didengerin sampai habis. Kalau kalian nggak suka, kalian tangkap aja poinnya. Yang kalian tangkap kan jawabannya tadi udah di awal gitu ya. Kalau udah dapat jawabannya ya udah. Kalau hanya poin itu yang kalian butuhkan gitu kan. Tapi ingat itu juga belum tentu energi kalian ya. Oke. Semoga buat grup 3 siapapun itu yang ingin segera menikah bisa segera menemukan orang yang tepat gitu ya. Tapi bisa juga orang yang tepat itu sudah ada cuman waktunya belum tepat. Bisa seperti itu. Karena bisa saja mereka semua sama-sama masih perlu menyelesaikan agenda yang lain dulu ya, dalam tanda kutip berproses gitu, untuk akhirnya bisa ketemu lagi di waktu yang tepat gitu dan union gitu ya. Oke, good luck, semoga diberikan yang terbaik ya. Oke. Guys, aku lupa baca dari oracle cards buatan aku ya di sini ya. Pada akhirnya semesta akan memaksa seseorang untuk memilih. Diamnya seseorang juga sebuah pilihan yang tetap memiliki konsekuensi. Pilihan-pilihan yang sulit membentuk kekuatan dalam diri seseorang. Dengarkan intuisi dan suara hati. Pertimbangkan konsekuensi mana yang siap dijalani dan hal apa yang layak mendapat pengorbanan. Jadi ya balik lagi gitu loh. Di sini ada kalimat seperti ini. Diamnya seseorang juga sebuah pilihan yang tetap memiliki konsekuensi. Diamnya seseorang juga sebuah pilihan, ya. Jadi kalau mereka mendiami kalian, yaitu kelihatannya itu abstain ya, kelihatannya abstain gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi mereka sudah memilih gitu loh. Memilih membiarkan itu berakhir bisa jadi gitu. Karena kalau mereka tidak memilih hal itu berakhir, mereka akan melakukan sesuatu. Itu yang aku dapatkan, oke? Pesan itu yang aku dapatkan. Oke. Nah, ini memang nggak enak ya. Ini menjelaskan Ten of Swords di situ ya. Tidak ada yang bisa memahami apa yang dirasakan seorang selain orang yang melaluinya sendiri. Ten of Swords di situ akhir sakit yang banget gitu ya. Kecuali jika kita berada di seluruh perjalanan hidupnya. Pengertian dan mencoba melihat dari perspektif mereka adalah kunci komunikasi yang bisa membawa hubungan lebih baik jika itu yang diharapkan. Ya, balik lagi komunikasi seperti yang aku sebutkan tadi ya. Oke, selanjutnya ya. Hati selalu menemukan jalannya karena soul connection yang akan menuntunnya. Jadi kalau memang cinta itu nyata, dia akan mencari jalannya sendiri ya. Good luck buat grup 3. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3.